Orang Jawa pun nggak pernah mempunyai Gusti itu saya. Yang banyak adalah ingsun. Ingsun. Ya itu tadi dari kata ing antara hidupku dengan yang hidup. Itulah. Lah sun dari kata ya sun itu bisa dimaknai banyak. Sun apakah dari ucapan ini, apakah sun dari keluar masuknya napas itu. Nah, itulah pertanda bahwa di situ adalah Tuhan. Makanya di antara hidup dan yang menghidupi itulah Tuhan. Gitu. Kalau yang wirdo memadi pandang apakah yang wirdo itu kejawen atau yang wirdo itu orang agamis. Yang wirdo itu kalau saya melihatnya kan nggak jelas yang dibicarakan. Apakah dia kejawen ataukah dia orang agamis, kan nggak jelas. Gitu. Dia yang disampaikan itu adalah hanya wacana-wacana. Ya memang kebanyakan kalau orang imannya lagi tipis, ya kasihan juga. Ya, bagi orang yang tingkatannya sudah tinggi, di situ banyak kontroversi. Gitu loh. Jadi nggak jelas. Apakah karena dilihat dari penampilannya. Di samping nyentrik juga itu kan nggak umum yang dipakai orang Nusantara, baik itu orang berkapitalian maupun orang beragama, gitu kan dia itu tampil beda. Tapi itu karena hak dia, ya kita kenapa harus istilahnya menyalahkan, ya nggak usah. Memang dia sukanya seperti itu, ya sudah. Gitu. Kalau saya sendiri ya pernah memang melihat di YouTube. Kejawennya juga nggak kena. Agamanya juga nggak kena. Kalau yang dibicarakan berdasarkan agama, berdasarkan Jawa, ya malah bingungi loh. Gitu. Tapi ya saya sendiri juga memaklumi. Ya memang bisanya seperti itu, dan yang pengetahuan dia seperti itu. Ya sudah, maka kita ambil saja yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Sebenarnya seperti itu aja, nggak usah dibuat ramai-ramai, nggak usah kita tuh orang mau terima dan nggak mau terima, dia tetap seperti itu. Ya. Nggak mungkin berubah kecuali ajal yang menjemputnya. Gitu. Oh, Tuhan sendiri nggak kepo, ngapain kita tuh kepo? Gitu. Dia ngomong seperti itu, nggak akan menggeser kita dari surga masuk neraka, nggak mungkin. Gitu. Atau dia mempunyai keyakinan seperti itu, takut bahwa agama ini nanti rusak, takut kapitalan ini rusak, nggak mungkin. Sudahlah percaya, nggak mungkin. Agama itu kalau bagus, kapitalan kalau bagus, dipuja nggak akan menjadi emas, dijelek-jelekan nggak akan menjadi sampah. Gitu loh. Lah ngapain kita tuh kepo? Kalau katanya supaya sadar, supaya nggak menghancurkan. Dari dulu itu sudah banyak orang yang menghancurkan, baik agama maupun kapitayan. Tapi nyatanya apa? Eksis toh? Eksis. Karena orang itu sebenarnya nggak usah dituju-tujukan, tahu bahwa kalau ini jelek. Ini baik. Begitu loh. Mau dicampur apa? Yang namanya madu, tetap madu. Ya, mau dilabeli apa? Yang namanya racun, tetap racun. Tapi ada saatnya orang itu butuh racun, juga ada saatnya butuh madu. Nah, gitu aja, jadi nggak usah memaksakan. Wah, madu ini bagus, bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Begitu ada hama, apakah madu itu madu bisa? Ya, kan begitu. Kan tetap butuh racun. Butuh racun. Ya, ngomong tanpa racun, nggak mungkin bisa panen dan lain sebagainya. Begitu dia menanam dan memakai racun, kena racunnya obat itu. Terus sehingga sampai kalau bahasa Jawanya tuh mendem atau mabuk. Kan butuh madu juga untuk memulihkan stamina, mensterilkan juga. Makanya nggak usah menghujat antara madu dan racun. Tapi jangan pernah memberi nama bahwa racun di mereki madu dimereki racun. Bahaya. Bahaya. Ya sudah omongkan, kalau racun juga racun, kalau madu juga madu. Kalau madu itu madu. Jadi tahu posisi, tahu porsinya masing-masing. Jadi supaya apa? Enggak merusak otak kita sendiri itu loh. Supaya kita tuh enggak merasa benar sendiri gitu. Jadi kebenaran itu sebenarnya apa tuh? Kebenaran itu cuma rasa. Gitu loh. Nggak ada kebenaran tuh, nggak ada sebenarnya. Yang ngomong benar itu juga kamu sendiri. Ya,
juga keyakinanmu sendiri. Wong itu belum tentu yang dimaksud Tuhan benar itu seperti itu, belum tentu. Gitu. Kan kita tuh hanya mengira atau benar atau salah. Gitu. Apalagi tentang keyakinan, ya, terus mengeklaim bahwa ini yang paling benar, yang lain salah. Iya kalau maunya Tuhan itu, kalau enggak, nanti jangan-jangan kecelek. Makanya kalau sudah benar ya, mari kita laksanakan ya apa ya dari ajaran dari agama masing-masing, apa yang menjadi keyakinan dari kapitayan masing-masing. Sudah enak kita. Lagian di situ keindahannya gitu kan. Nah, makanya kita itu nggak usah mencari yang repot-repot. Carilah yang indah-indah supaya hidupmu juga indah. Gitu loh. Makanya kita dulu kan sudah ngomong orang yang beragama, tapi di situ kok malah jauh dari tetangga, jauh dari teman. Kita tuh malah suudon terus dengan orang lain. Mendingan berhenti. Untuk apa kita beragama? Untuk apa kita itu bertuhan? Daripada kita bertuhan malah menjadi orang seorang suka mencurigai orang lain, suudon, kita suka perang, suka menyala-nyalakan. Untuk apa kita beragama? Mendingan orang yang tidak beragama sama sekali itu loh. Mendingan. Yang penting sama tetangga baik, sama teman juga baik. Enggak pernah curiga jelek dengan orang lain. Mendingan gitu. Dibandingkan dengan yang beragama tapi mempunyai suuzon dan lain-lainnya. Bicaranya tuh selalu menyinggung orang lain, selalu menyindir. Nah, untuk apa kita beragama? Kalau bisa tuh sindirlah dirimu sendiri, perbaikilah perilakumu sendiri. Maksudnya seperti itu. Kemarin kan sudah saya bicarakan. Seandainya dengan melakukan hal yang baik, seandainya melakukan tentang sholat atau semedi itu bisa mendapatkan benar-benar mendapatkan surga. Untuk apa kita sampaikan ke orang lain? Mendingan kita laksanakan sendiri. Supaya apa? Supaya surga kita nanti dapat kapling yang lebih besar. Kita di sana enak. Ya, karena apa? Di sana kalau laki-laki dijamin bidadari 40. Kan kalau nggak ada orang lain tahu kan kita enak. Enak sendiri ya. Di surga nggak butuh baju. Wes dari 40 telanjang kabeh wae. Nasik. Gitu. Nah, apa kita itu kalau hanya ibadah itu hanya mengharap untuk surga. Ya, kita takut neraka terus kita melakukan sholat khusyuk untuk apa? Gitu. Kalau hanya karena itu, hanya karena surga dan neraka, percuma. Gitu loh. Mendingan kita laksanakan bahwa ini kira-kira baik ya sudah kita kerjakan. Bagi orang lain gimana? Mungkin orang lain belum menemukan jalan itu atau bahasa agama hidayah. Ya sudah, itu pilihan mereka. Kembali lagi, nanti kalau benar saya masuk surga, saya enak. Ya, dapat tempat yang luas, di sana bebas, nggak harus himpit-himpitan. Karena hidup di Nusantara ini loh. Kalau sudah melihat perumahan-perumahan dengan apa tempat yang atau lokasi yang kecil-kecil berdempetan itu lo nggak enak. Apalagi di surga tempat kenikmatan. Kalau himpit-himpitan semua orang masuk di situ. Terus gimana rasanya gitu. Yang kita angan-angankan nikmat itu malah jadi enggak usah begitu. Kalau memang itu baik, ya layak kita kerjakan, ya kerjakanlah. Tapi nggak usah tendensi mau ditaruh di surga, mau ditaruh di neraka. Enak loh orang ditaruh itu. Kalau orang ditaruh, itu artinya ada yang memilih taruh di situ. Contohnya gini, kalau di cerita-cerita di surga ditemani bidadari, di neraka orang yang mendapatkan siksa. Tapi kalau Tuhan itu menaruh apa itu kolocengking, kelabang, ular. Dia di sana tugasnya enak untuk menyengat orang-orang yang banyak dosa. Ya, kalau ular untuk menggigit atau bahasa Jawa menyembur. Ya. Kan enak. Untuk apa kita takut? Kalau memang Tuhan yang taruh di situ. Lain lagi kalau kita terjerumus, mungkin. Nah, supaya kita nggak terjerumus ke situ, maka keyakinan kita lakukan sendiri. Ya, kita ngajak boleh-boleh saja, nggak perlu maksa. Memaksakan itu. Ya,
dan nggak perlu menghujat orang lain. Jangan-jangan yang kita hujatin nanti di surga yang paling enak, kamu yang menghujat di neraka yang paling bawah. Nah, takutnya itu loh. Karena kita merencanakan kita belum mati. Kita ngomong besok, kita belum tidur nanti malam. Nah, itu. Makanya kalau di dunia itu ada yang will do dan yang lain sebagainya. Ini cerita, mengukir cerita atau sejarah supaya dunia itu nggak sepi dari sejarah atau dari cerita. Itu. Gitu. Nah itu mah apalagi kan namanya media sosial gitu kan Pak, sedikit kontroversial atau enggak sependapat tuh pasti ada beberapa orang lah atau oknum tuh yang mengambil keuntungan dari situlah dan jadi unsur mengadu domba lah, jadi pertikaian lah gitu. Nah sebagai kita orang Jawa kan Pak, untuk menyikapi itu tuh supaya enggak menjadi katakanlah tuh jadi pertengkaran dan lain-lain tuh kontroversi yang luar biasa. Kita sebagai orang Jawa gitu, sikap apa yang harus kita lakukan gitu? Ya sikap kita bagi orang Jawa, mendingan kita tuh diem daripada nggak tahu. Satu, yang kedua, supaya media itu nggak selalu mencari kambing hitam, karena media itu sebenarnya ya bukan hanya mencerdaskan, tapi bisa mengadu domba. Apalagi di YouTube. Coba YouTube itu nggak usah memberi royalti. Nah, kalau YouTube sudah berhenti nggak memberi royalti, atau di media-media TV dan lain sebagainya nggak ada sponsor, mungkin orang itu malas memberitakan itu. Jadi intinya orang yang memviralkan dan lain sebagainya, karena upah dari situ keviralan video itu memang bisa dirasakan, dan itu untungnya banyak. Nah, makanya orang yang diviralkan atau yang diadu domba sudah saling berjotosan, yang menjadi pengadunya tiap bulan sudah jelas dapat juga. Semakin orang itu semakin tarung, semakin tengkar, semakin dia mendapatkan royalti tinggi. Gitu loh. Ya hanya itu. Nah, ini memang sudah zamannya atau sudah masanya orang itu saling mencari rezeki dari media itu. Makanya nggak usah heran. Gitu loh. Nah, kita yang terpancing itu ya bodoh-bodoh wong. Gitu. Orang yang memancing dia mendapatkan imbalannya, lah kita yang terpancing, malah kita masuk di sel. Kita yang menghujat, ya nggak semuanya orang dengar hujatan seseorang itu suka. Ya. Kadang-kadang saya sendiri jika melihat di media itu orang yang menghujat, kok kurang gawe gitu loh. Apakah sudah nggak ada yang ditangani lagi, kerjain lagi? Apakah sudah nggak ada? Kok dia tuh keluar-keluar di media menghujat, membodoh-bodohkan orang, itu hasilnya lo apa terusan? Gitu. Dia viral tapi dibenci orang. Iya. Yang mendingan kita itu kalau nggak pengen bermanfaat, ya bisa kita tuh mengajarkan A, B, C, D, F, G sampai Z, ya itulah diajarkan. Ya, bisa kita itu kalau di agama itu mengajarkan sebelum juz amma, ya alif ba ta satsim sampai ya sudah, mendingan itu ada manfaatnya. Orang lain yang tidak bisa belajar bahasa ya negara lain akhirnya bisa. Nah, mendingan itu tuh. Daripada kalau saya melihat di media itu ya, orang yang suka menghujat itu mesti face-nya tuh gelak wong. Fisiknya pasti. Kalau nggak mulutnya tuh menceng, mukanya tuh seperti muka singa, kayak muka singkong, singkong, kingkong. Seperti itu. Jadi orang-orang menghujat itu pasti ada cirinya jelek. Terus serupane kadang nggak ganteng, ya. Terus cara berbicaranya juga begitu. Nah, itu sudah kelihatan dari fisiknya, sudah kelihatan. Jadi pantas orang itu kerjaannya itu hanya menghujat. Kalau yang ganteng
Karena orangnya itu tenang. Saru kok menghujat itu katanya. Tapi kalau bibirnya udah menceng-menceng ya, terus air liurnya keluar mumprat, itu puantesnya luar biasa. Apakah yang memang Tuhan itu sudah menciptakan orang itu lahir ke dunia itu tugasnya hanya menghujat atau gimana ya? Saya kadang-kadang begitu. Kok nggak ada yang cantik kalau perempuan, kalau laki-laki itu bagus, tampan itu nggak ada. Kok mesti ada ciri fisik sing gelak wong. Itu loh kenapa? Lah mestinya sebelum menghujat itu malah berkaca dulu, introspeksi. Ya, introspeksi. Fisik saya itu sudah menceng, fisik saya juga nggak powocos. Terus saya menghujat orang ya, gitu. Mendahnya yang ngelihat. Gua mikir begitu. Kadang-kadang ya lucu kok gitu loh. Terus ucapannya itu kotor menyakitkan. Iya, kotor menyakitkan. Jangan kan orang yang dihujat, yang dengar saja yang loh. Dengar juga. Iya, kadang-kadang itu sakit rasanya. Iya. Kenapa orang ini lo kenapa? Kesurupan apa gitu loh. Terus dia tuh lo untung apa? Untung apa ya dari situ. Di balik hujatan mereka. Apalagi yang akhir-akhir ini kan juga viral sebenarnya ya. Tentang ijazah palsu. Nah, coba lihat orang-orangnya yang menghujat di situ. Kayak apa? Kayak nggak ada tuh yang kelihatan tampan. Nggak ada. Berarti ya itu saya lihat itu dari mulutnya, cara bicaranya. Wes menceng, ngomongannya kotor, kemana-mana. Enak. Kok pantes men gitu loh. Nah, Mbah, dengan keadaan zaman sekarang gitu, Mbah. Iya. Kita berbicara ke zaman dulu gitu, zaman leluhur kita. Apakah sama adanya gitu kejadian seperti ini? Tapi mungkin dengan cara yang berbeda kah atau teknologi yang berbeda. Tapi di zaman leluhur kita itu apakah ada zaman seperti ini gitu, Mas? Kalau zaman leluhur kita tuh nggak ada zaman seperti ini. Karena apa? Dulu tuh kalau orang Nusantara satu Nusantara. Ya. Kalau sekarang kan enggak, Nusantara ini campuri dari orang luar, orang dari mana. Nah, paham itu kalau dari luar dimasukkan ke sini. Kita untuk memahami itu kan lama. Harus mempelajari. Nah, karena kita mempelajari pemahaman orang luar, kita itu belum paham. Kita kadang-kadang sudah salah paham. Nah, itu loh masalahnya. Kalau dulu enggak, kalau dulu karena kita tuh satu Nusantara, terutama Jawa ya Jawa aja. Kalau orang luar datang harus ngikuti Jawa, enggak mau ya diusir. Nah sekarang enggak, malah kalau bisa itu kita itu harus menganut mereka. Nah ini loh masalahnya. Nah kita mau, masalahnya cuma itu. Makanya sebenarnya orang-orang yang seperti itu malah harus punya rasa takut. Jangan-jangan orang yang mengajari kita ini sengaja kita dihancurkan dengan paham kita yang ada ini, terus dia masuk ke sini tiba-tiba kita yang terusir. Kok nggak mikir seperti itu, gitu. Nah, gimana mah kalau umpama nih, katakanlah karena mayoritas di sini Muslim, kita itu ngambil Islamnya, jangan Arabnya. Nah, kalau seperti itu, gimana menurut Mbah? Nah karena Islam itu juga sebenarnya bukan Arab tuh. Islam itu kan agama. Ya. Nah agama itu kebanyakan diikuti orang Arab. Awalnya seperti itu. Tapi kan Islam sendiri bukan untuk orang Arab. Ya makanya dinamakan rahmatan lil alamin. Ya. Karena di hadisnya juga ada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kata Nabi. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad dilahirkan itu untuk merahmati alam semesta ini loh, bukan alam Arab. Gitu. Lah Arab itu budaya. Ya, karena Islam itu banyak dikerjakan oleh orang Arab, makanya budaya Arab juga dibawa. Gitu. Nah kita nggak usah mengikuti budayanya, kita mengikuti Islamnya. Benar seperti itu. Nah kadang kan Pak, tapi yang menurut saya tuh keliru, dikatakan keliru kan, ada orang tuh yang
benar-benar kelihatan Islamnya tuh kental. Tapi ketika dia itu membawa Arabnya, berbicara ente lah, bahlul lah, atau apalah gitu. Nah makanya itu kan penggeseran nilai budaya akhirnya. Jadi orang sini sendiri, ya saya nggak menyalahkannya. Kenapa dari dulu orang Jawa itu Nusantara ini yang paling nasional, seorang ayah itu kan dipanggil bapak. Ya, tapi sekarang kan enggak. Ada abi, ada abah, ada wes macam-macam dari budaya-budaya dari luar diadopsi ke sini. Makanya kita sulit membedakan ini orang Jawa atau orang luar, itu sulit. Gitu. Terus kalau zaman saya dulu, waktu saya masih kecil, kalau santri itu santri beneran, kiai itu kiai beneran. Kalau sekarang antara mana yang santri, mana yang kiai, itu sulit untuk membedakan. Kiai kadang-kadang itu pakaiannya juga kelubuk-kelubuk, ya. Kadang santrinya itu yang pakainya necis, ya berserta licin, pakai kopiah menyerupai kiai. Ya. Nah itu. Di saat jamaah kita bingung. Kalau orang yang nggak paham menunjuk mana yang kiainya, kita tuh nggak paham. Karena di situ sama. Sulit tuh membedakan. Berarti ya itu tuh suatu dogma, dikatakan dogma tuh supaya budaya kita itu tergeser juga. Ya jelas, ya jelas itu. Karena itu loh, kita memahami paham yang salah. Kita cara mengerjakan salah paham. Nah itu loh. Makanya sampai jati diri kita itu hilang. Orang Arab disuruh pakai jarit, gak mungkin mau. Karena di sana itu memang pada umumnya pakai jubah. Gitu loh. Di sana dengar musik seperti Jawa, tayub, wayang dan lain sebagainya, juga paham. Ya pahamnya pakai terbangan itu sendiri ya. Sebenarnya itu juga dari sini, bukan dari sana. Ya, dari sana nggak ada kok. Mungkin ada musik-musik yang pakai gitar dan lain sebagainya itu baru-baru saja. Ya kalau dulu di sana tuh nggak ada ceritanya ya, nggak ada budaya-budaya seperti itu, nggak ada. Nah itu dari narasi juga gitu kan yang kata Mbah sendiri, apalagi gitu kan, pertama budaya itu dikenal tuh dari bahasanya dulu kan ya Mbah. Yeah. Apalagi dengan narasi tadi, ketika dulu Mbah sendiri memanggil seorang ayah gitu kan dengan sebutan bapak, tapi sekarang tuh untuk kelihatan lebih Eropa katakanlah atau luar, kan dari narasi juga kita itu udah terdogma gitu bahwa malu, kayaknya malu ketika kita memakai bahasanya sendiri. Padahal kan kekayaan budaya itu yang pertama itu bahasa. Nah, untuk sekarang itu mah dengan banyaknya ajaran luar, ya katakanlah budaya-budaya luar gitu. Apa sih yang mesti kita pertahankan atau banggakan gitu untuk generasi berikutnya itu lebih bangga gitu dengan budaya kita gitu yang kaya ini. Nah yang kita lakukan ya seperti ini, termasuk membuat channel karena untuk mengenalkan budaya kita, jasa para leluhur, terus keindahan Nusantara kita sendiri. Itu juga salah satu sumbangsih dari media untuk membangkitkan budaya sendiri, budaya Nusantara, budaya lokal kepada generasi muda yang akan datang. Nah, makanya tidak semua media itu jahat, enggak. Juga ada media itu yang sifatnya mengajar, juga ada media itu yang sifatnya adu domba. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya, bagi kita yang sedikit memahami tentang budaya kita, ya kita pertahankan. Jangan mau digeser dengan budaya-budaya dari luar. Karena budaya dari luar itu nggak pas kalau diterapkan di sini. Karena budaya sini nggak seperti itu. Gitu loh. Lagian kita itu gini kok.
dari dulu nenek moyang kita itu sudah membuat budaya seperti ini. Ini kalau nggak orang jenius nggak mungkin bisa pakai otak yang secerdas apapun, ya dia memahami tentang kitab apapun. Begitu dia masuk ke budaya, coba bikin budaya satu, kira-kira diikuti berapa orang? Nah, gitu loh, kira-kira. Jadi tidak ubahnya dengan kita itu, tidak ubahnya kita tuh menganut hasil kecerdasan atau kemahiran seorang penyair. Hanya cuma itu. Jadi dari sairan orang-orang yang dianggap cerdas, sairan dari orang-orang yang dianggap pintar, itulah kadang-kadang kita itu salah paham. Ya, sehingga kita itu mempertahankan paham yang salah. Gitu. Karena apapun yang terjadi tanpa pakai rasa, mau budaya, mau agama, mau kepercayaan, tanpa pakai rasa, nggak akan menemukan Tuhan. Nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Makanya orang Jawa itu walaupun tidak punya kitab yang tertulis, walaupun tidak punya yang dianggap ajaran agama yang benar, orang Jawa dari dulu itu untuk bisa sampai ke Tuhan, kita itu selalu mengingat leluhur kok. Karena tanpa kita itu melewati leluhur kita, nggak mungkin kita tuh nyampe ke Tuhan itu. Gitu. Makanya kalau orang sudah melupakan tentang leluhur, tentang budaya, apapun yang dilakukan, ya sepandai apapun mereka, cerdas mereka belajar dari kitab, kok mereka itu meninggalkan atau sudah melupakan tentang leluhur, nggak akan mungkin nyampe ke Tuhan. Makanya orang Jawa itu sampai sekarang pun orang yang sudah mati, jangankan sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 1000 hari masih dihormati. Itu pun nanti masih berapa tahun kemudian masih dihormati. Ya karena apa? Karena dia itu kepengen nyampe ke Tuhan itu, atau merasakan kehadirat Gusti itu. Nah ini supaya kita tuh kehilangan jati diri, dan supaya orang Jawa itu nggak nyampe ke Tuhan itu, makanya didoktrin untuk apa kamu menghormati leluhur. Iya. Nah orang yang seperti itu lupa bahwa dia itu dikira tuh lahir bukan karena leluhur, dikira dia tiba-tiba lahir terus dia itu langsung ada nyeletek dari batu. Nah, apakah meletak dari batu? Dan seperti itu. Bahkan sampai kadang-kadang sungkem ke orang tua diharamkan, menghormati orang lain diharamkan, kecuali sosok yang diagung-agungkan itu boleh. Kalau orang tua, leluhur kita nggak perlu.